Kayak begini pagi-pagi, saben hari, jantung Anda akan sehat. Otak Anda akan sehat, pembuluh darah Anda akan sehat. Kita udah kelebihan lemak nggak sekarang? Sebagian besar. Tandanya apa? Tandanya banyak lipatan. Di mana? Perut. Gak usah dipegang-pegang, aib. Bangga lagi dipegang. Gimana nggak? Apa namanya? Dan ingat ya, lemak yang ada pada badan kita itu efeknya panjang sekali, panjang banget. Otak dapat, tulang dapat, sendi dapat, perut dapat, ya, jantung dapat. Otak apa yang terjadi? Lemot mikirnya. Jantung susah tidur nanti. Salah satunya pencernaan bermasalah. Cara membuang lemaknya gimana? Dibakar. Kalau enggak, jangan masukin lemak. Apakah Bapak Ibu makan jeroan tiap hari? Enggak. Tapi masalahnya kita makan gula tiap hari. Gitu loh korelasinya. Ya. Kenapa bapak-bapak yang nyangkul-nyangkul, yang bangunan-bangunan pinggir jantung badannya six pack? Six pack loh itu. Coba lihat perutnya datar gitu kan. Lebih gagah daripada orang Telkomsel itu. Telkomsel duduk dia, nggak ada nyangkulnya gitu kan. Caranya gimana orang Telkomsel bisa kayak mereka? Kalau gedungnya 5 lantai, jangan naik lift. Bisa. Tek naik gitu kan. Setiap beberapa tangga, jangan begini tapi sambil tahan napas. Sebulan insya Allah kebentuk tuh badan. Serius, ini nggak bercanda. Kebentuk karena naik tangga tuh salah, bahkan ada perlombaan itu apa namanya itu, vertical run. Ada tuh naik tangga. Itu ngebakar kalorinya luar biasa. Saya Pak Bu pernah nyobain jogging 12 kilo. Anda tahu kebakaran cuma berapa? 700 kalori. Satu piring nasi goreng selesai. Luar hari 12 kilo hampir 2 jam itu saya ya. Ya, karena emang bukan pelari, pernah nyobain. Seperti itu. Jadi kita harus ngerti dulu masalahnya apa, karena masalah yang dimakannya mas sekarang sudah banyak masalah. Kayak sekarang kayak begini kan sudah jadi makanan nih. Ini Masya Allah teman sekalian. Ada madunya nggak? Ini kayak madu nih. Makan kayak begini pagi-pagi, saben hari, jantung Anda akan sehat. Otak Anda akan sehat, pembuluh darah Anda akan sehat. Ya, ini namanya bubur alpukat. Lagi asik Anda kan, Masya Allah, saya bertekad gitu kan, ingin mengubah diri saya lebih hidup sehat. Bikinlah kayak begini kan, makan. Tiba-tiba abang bubur lewat, teng. Terus gimana? Sampaikan selamat tinggal pada beliau. Enggak lah, tenang aja. Buburan bisa dibikin sehat nggak? Bisa. Caranya gimana? Bisa bubur ayam dibikin sehat. Caranya berasnya diganti. Jadi beras merah, beras hitam, kalau nggak beras coklat. Lebih sehat lagi bubur ayam itu kalau apa? Anda beli kuahnya, terus dikasih sayurnya banyak-banyak. Jadi mangkok itu penuh dengan kuah dan sayur. Kebayang? Kasih sambal. Nah udah itu bubur ayamnya. Enggak ada buburnya. Bolehlah sedikit. Kan kita udah kebanyakan gula. Kalau badan Anda sudah terbentuk, sudah asik, silakan makan apa aja. Ini masalahnya puasa jarang sayur, jarang buah, jarang minum, jarang olahraga, jarang. Tiap hari makan gitu-gitu terus, ya namanya buka pintu penyakit. Ya kasihan dokter-dokter Pak Bu sekarang. Coba lihat, Anda bayangkan,
Kita sekarang kalau boleh saya katakan ya dengan kondisi kayak sekarang ini, ya yang atau tidak teredukasi apa? Bagaimana caranya ngasih tahu masyarakat untuk makan sehat? Itu yang belum. Sedangkan kuncinya di situ. Bagaimana mau sehat zaman sekarang? Semua tempat makanan udah nggak sehat semua. Lihat puskesmas sekarang, lihat rumah sakit. Rumah sakit itu paling sepi kapan? Ramadan. Ya kan? Itu kan kata kuncinya. Makanya supaya rumah sakit jangan terlalu ramai, banyakin puasa. Kan gitu kan? Karena emang puasa bikin sehat seperti itu. Nih buburnya. Apa yang terjadi buat sekalian? Lengkap di sini. Apalagi Anda, Masya Allah, nih sumber asam amino yang paling baik itu ya tadi ada madu, ya ada kurma, ya seperti ini. Ya, gampang. Murah nggak ini? Sebenarnya murah sih. Ya. Alpukat kira-kira 5.000 dapat nggak satu? Dapat. Bubur ayam? Lebih malah sekarang. Jadi kalau ada orang bilang hidup sehat itu mahal, kata siapa? Ya kan? Sekarang mahasiswa, ada pernah nanya saya, dokter saya mahasiswa dengan low budget, bagaimana cara hidup sehat? Jawaban saya apa? Banyakin puasa. Iya kan? Nanti kalau lagi mau buka puasa, datangin masjid-masjid. Lebih irit lagi. Jadi puasa Daud gitu kan, lebih banyak lagi uang bulan bisa dihemat. Iya kan? Nanti hari-harinya dia menjadi pemuda rimpang. Tangannya sering pagi-pagi itu waktu datang kuliah kuning-kuning. Bikin kunyit. Ini pemuda yang spermanya subur. Serius. India itu kan begitu teman sekalian. Negara yang subhanallah angka demensianya yang saya baca ya. India itu angka demensi itu paling rendah di dunia. Salah satu yang paling rendah. Kenapa? Ternyata karena kunyit salah satunya. Jadi kunyit ini salah satu rimpang. Rimpang itu tumbuhan yang akarnya di bawah, batangnya di bawah itu rimpang. Kunyit, jahe, lengkuas itu rimpang. Ya itu subhanallah ternyata bisa mencegah pikun. Kunyit. Negara kita 350 tahun dijajah. Yang diambil yang mereka-mereka ini sebenarnya. Sayangnya pemuda zaman sekarang sudah lupa dengan mereka. Ya, kalau Bung Tomo itu masih hidup, ya saya mau tanya sama dia. Dulu minumnya apa? Makannya apa? Jawabannya ubi rebus, singkong rebus gitu kan. Pisang rebus, jahe, kunyit, pastinya gitu-gitu aja. Akhirnya mereka bisa fight, bisa berjuang. Ini gimana mau gimana mau kita berjuang gitu lah. Makannya saban hari kerupuk lagi. Makanan gak sehat lagi seperti itu. Oh Masya Allah. Nah ini cerita nih beliau, Masya Allah cerita. Kemarin saya ketemu Kamil. Ahmad dan Kamil itu ada dua anak kembar itu. Ya yang mereka hafal Quran itu. Kebetulan siswa. Oh gitu di sini, Masya Allah. Nah, jadi Kamil tuh kemarin datang ke saya waktu ada kajian, saya tanya sama beliau, makannya apa? Nah, makannya terjaga sekali. Jadi ngapalin Quran itu juga makan juga itu harus bagus ya. Ini tadi beliau juga sempat cerita, Masya Allah nih, beliau cerita murid-murid saya menghafal Quran, mereka banyak makan paprika sama nasi. Masalahnya apa sekarang? Ini sekarang kita makan nasi nggak pakai bumbu. Jadi gula aja. Jadi kalau teman-teman mau bikin nih, saya ajarin caranya. Saya ajarin Anda bisa tetap makan nasi, tapi dalam keadaan damai bahagia. Dikasih masalah. Dikasih bumbu nasinya. Nanti caranya gimana? Nih saya ajarin. Di bumbu itu dibikin. Ini serai. Kemudian Anda ambil bawang merah, bawang putih, terus kasih cabai. Potong. Cabai rawit ya dipotong. Lalu tumisnya pakai minyak zaitun. Tumis pelan aja. Kasih garam sedikit ya, kasih lada hitam sedikit, paprika seperti itu. Lalu nasi tadi itu yang sudah dikasih minyak zaitun tapi cuman apa ya? Bumbunya manasin itu jangan lama-lama, jangan boleh terlalu panas.
Setelah udah jadi tuh mereka udah cium baunya, nasinya tadi campurin ke mereka. Itu insya Allah nasinya jadi penuh dengan serat. Itu bisa dipakai itu. Tapi ini bukan nasi goreng ya. Ya, bukan nasi goreng. Kayak nasi liwet jadinya. Ya, itu insya Allah akan sehat. Ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke sini teman sekalian. Jadi, bagaimana cara memperbaikinya? Ya, kita harus stop dulu nih, bukan stop sih. Saya katakan kita ganti. Ada 4 yang sering saya sampaikan dan berulang kali saya sampaikan. Ya. Ada 4 yang Bapak Ibu sekalian perlu ganti. Karena banyak sekarang orang yang dimakan sebagian besar adalah gula yang jenisnya gula-gula sederhana. Contoh apa? Nasi putih. Ya. Kita nggak makan nasi kira-kira aman nggak? Aman. Tapi kita butuh karbohidrat. Ini contohnya. Ini kan karbohidrat, ini kan gula nih. Ya. Pisang ini Masya Allah teman sekalian. Pisang nih dari mulai apa tuh namanya? Dari mulai kulitnya, dagingnya semua bermanfaat. Jadi bagian yang paling tinggi bahan baku untuk membuat hormon kebahagiaan itu ada pada pisang yang ada titik-titik hitamnya. Ya, itu terletak pada dagingnya. Yang bagian nomor 2-nya ada pada kulitnya. Jadi kalau makan pisang memang bagusnya sama kulitnya. Kalau bisa, kan nggak lazim kan. Caranya gimana? Blender aja sama kulitnya. Cari pisang kampung gitu, cuci, blender, makan. Jadi bubur kayak tadi makan. Masya Allah kan pisang.